Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu, sahabat Ama Bandung, salam sehat, salam sejahtera. Kembali lagi bersama rubrik Ama Says Bandung. Dalam hal ini saya mewakili Ama Bandung, Bobi Irham sebagai Ketua Bidang 2. Nah, kita senang banget nih Bapak Ibu sahabat Ama Bandung, kita kedatangan tamu berkesempatan untuk mewawancara langsung Pak Novi. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah sempat lihat atau sudah sering lihat Pak Novi di beberapa acara Ama Bandung, juga mungkin di event-event lain, karena Pak Novi ini sosok yang aktif banget muncul di publik, menginspirasi kita semua. Kita bisa banyak belajar Bapak Ibu dari Pak Novi. Seperti hanya pada hari ini, kita akan bicara untuk berkesempatan mengenal langsung sosok pribadinya Pak Novi, bisnisnya Pak Novi, kesehariannya Pak Novi, dan juga yang paling penting yang dihubungkan dengan konteks sekarang ini, digital bisnis, sahabat Ama. Di siang hari ini kita berkesempatan untuk mencari tahu lebih jauh hubungan antara digital bisnis yang dikerjakan oleh Pak Novi ini dalam hubungannya dengan lagi pandemi nih, terbatas banget mobilisasi kita, jadi penting banget kita mengenal sama yang namanya digital, gitu ya. Oke, tanpa berlama-lama, saya boleh perkenalkan langsung di sini Pak Novi ya. Pak Novi, satu nuhun Pak, terima kasih sudah bersedia hadir. Ya, nah Bapak Ibu, sebelum kita minta Pak Novi cerita, saya mau izin sedikit bacakan previewnya beliau ya. Jadi Pak Novi ini selain memiliki bisnis, di sini saya lihat ada 3 bisnis ya, ada Innovindo Digital Media, Dirgantara Perkasa, Kuningan Berdaya Kreatif, itu bentuknya PT semua. Kemudian juga beliau aktif di himpunan ya, HIPMI ya, HIPMI Jawa Barat sebagai BPD juga, ada di Properti Indo, di AMA juga, dan yang terakhir beliau juga nggak lupa untuk aktif di kegiatan sosial sebagai owner dari Yayasan Darul Askar. Nah, boleh ceritain nggak Pak Novi dari keseharian sendiri, dari sisi bisnis, tadi kegiatan sosial ya, di himpunan juga, di organisasi. Nah, boleh ceritain nggak Pak Novi kesehariannya? Ya, terima kasih banyak sebelumnya atas kesempatannya Pak Bobi dan keluarga besar Ama Bandung. Alhamdulillah, sebuah kebahagiaan buat saya dalam undangan ini. Untuk aktivitas sehari-hari saya lebih fokus ke Innovindo. Itu adalah bisnis utama yang saya kelola, karena memang dari awal banget, waktu itu tahun 2011, jadi masih kuliah saat itu. Oh, sudah dirintis dari kuliah ya? Jadi kalau bicara masalah usia perusahaan, sekarang sudah lewat 1 dekade. Wah, mantap ya, di usia yang masih sangat muda, Pak Novi sudah merintis bisnis lebih dari 1 dekade. Alhamdulillah. Dan dari Innovindo inilah tumbuh bisnis-bisnis yang lain yang tadi Pak Bobi sebutkan. Oke. Ya, ada yang bergerak di bidang lainnya gitu kan. Tetapi saya lebih passion saya memang di IT. Di IT. Makanya saya sampai sekarang masih terjun langsung di lapangan. Dan Innovindo ini bergerak di bidang bisnis jasa pembuatan website. Jasa pembuatan website. Nah, itu kenapa saya bangun bisnis website, karena sudah merasakan manfaat dari website personal yang saya waktu itu bangun sendiri. Oke. Saya bisa dikenal oleh publik itu karena keberadaan saya di internet. Maka pada saat saya merasakan manfaatnya, dibangunlah bisnis Innovindo ini. Nah, kita boleh tangkap sedikit tuh Bapak Ibu sahabat Ama Bandung, Pak Novi bilang bahwa kehadiran Pak Novi di internet itu meningkatkan exposure-nya gitu ya. Itu sudah dari 11 tahun atau lebih dari 10 tahun yang lalu Pak Novi sudah sadar itu ya. Apalagi sekarang, betul ya Pak ya? Iya, apalagi sekarang pada saat pandemi seperti ini kan. Betul. Semua dari konvensional sudah mulai balik ke digital. Oke. Nah, kalau boleh cerita Pak Novi tadi kan ada 2 bisnis lain yang katanya masih bisa relate atau enggak tuh Pak dengan bisnis yang sekarang, dengan Innovindo? Nggak relate. Karena yang satu PT-nya baru bergerak di pertanian. Oke, pertanian. Yang kedua PT-nya bergerak di properti. Oke. Cuman memang pemasarannya kita lewat digital. Jadi tetap ada channeling digitalnya ya Pak ya. Nah, ini juga mungkin bisa jadi ide. Nanti mungkin Pak Novi boleh cerita lebih jauh soal klien-kliennya Pak Novi juga, samplingnya gitu, bahwa bisnisnya apapun Bapak Ibu, ujung-ujungnya akan ada channeling digital, betul ya Pak Novi ya? Seperti bisnis yang Pak Novi rintis ini, pertanian, properti, ada channeling digital. Nah, boleh cerita lebih jauh nggak Pak Novi, kalau selama ini yang Pak Novi kerjakan dari pembuatan website, klien-kliennya Pak Novi, terus testimoninya apa sih, mereka kenapa mulai masuk bikin website, terus merasa terbantu ini di mana gitu? Di awal pendirian saya agak kesulitan untuk mendapatkan klien sebetulnya. Oh. Ya. Jangankan saya jual, saya kasih gratis saja perusahaan masih ragu. Oh gitu. Ya, karena kan kita harus punya data mereka dan mereka keberatan. Betul. Dan alhamdulillah ketika kita punya perjuangan yang gigih,
kita ada satu portofolio perusahaan yang memperbolehkan perusahaannya dibuatkan website oleh kita, tapi itu gratis juga Pak. Oke. Tapi yang rintis ya iya. mulai dari sana kita punya portofolio dan akhirnya itu membantu marketing kita. Jadi ketika sudah ada portofolio web, akhirnya perusahaan-perusahaan semakin percaya pada kita. Nah, dan sejauh ini perusahaan yang sudah bekerja dengan kita, BUMN juga banyak. Kemudian dari perusahaan swasta, corporate, ya, termasuk UKM hingga sejauh ini. Dan di saat pandemi, karena memang kita ada keterbatasan harus ketemu langsung gitu kan, kita memanfaatkan media sosial. Dan ini mengarahkan saya untuk menghubungi para public figure itu di media sosial, khususnya yang saya gunakan platformnya adalah Instagram. Saya DM target harus ini hari ini silaturahmi ke siapa gitu kan. Itu meskipun kita nggak datang langsung ke rumahnya, ke kantornya, kita bisa tetap silaturahmi lewat DM. Jadi personal branding saya naikin saat ini. Personal branding saya naikin, dan alhamdulillah malah sejauh ini ya, saat ini itu kita banyak klien dari kalangan artis Pak. Wih, untuk bikin website. Iya betul. Mantap. Berarti tadi yang boleh kita pelajari juga dari kata-katanya Pak Novi, saya dengar kata-kata marketing itu personal branding gitu ya. Pak Novi, yang mungkin kita juga sadar bahwa bisnis pembuatan website itu nggak cuma Pak Novi mungkin ya Pak. Betul. Tapi bagaimana bisnisnya Pak Novi ini bisa lebih menonjol, katakanlah sekarang punya target market yang lumayan spesifik juga, artis gitu ya Pak. Betul. Caranya tadi gitu ya, dengan melakukan kontak langsung gitu ya via DM Instagram. Itu kan ada tipsnya juga ketika bagaimana artis ini bisa mau merespon DM dari kita. Betul. Dari kita, berarti kan personal branding dari kita juga harus bagus. Betul. Nah, maka saya sudah konsep personal branding ini dari dulu, jauh sebelum saya bisnis website. Dan tadi yang saya ceritakan itu kan, saya membuat sebuah blog, ada manfaat dari website hingga akhirnya orang-orang banyak meminta saya untuk jadi narasumber seminar bisnis. Padahal waktu saya diminta untuk jadi narasumber seminar bisnis, itu bisnis saya aja masih kaki lima Pak. Gak masalah Pak. Perbedaannya karena saya ada di internet Pak. Ada di internet, jualan masih kaki lima, tapi suatu saat saya harus jadi pengusaha bintang 5, maka saya afirmasikan, visualisasikan mimpi saya lewat media internet saat itu. Gak taunya usahanya masih kaki 5, websitenya sudah bintang 5 duluan. Orang cari di Google motivator bisnis di berbagai daerah, yang muncul itu ranking pertama saya waktu itu. Karena saya merasakan manfaat dari sana untuk personal saya, hingga akhirnya saya membuat bisnis website yang mudah-mudahan bisnis website ini bisa membantu usaha banyak orang. Jadi berangkat dari sana Pak waktu itu. Benar. Personal branding itu bangun, dan sekarang saya jaga dan terus dikembangkan. Ini menarik Pak Novi. Waktu Pak Novi tadi bilang pertama kali bikin website itu bisa memvisualisasikan cita-cita, itu menarik Pak, karena kita di website sendiri kan diuntungkan dengan kita tinggal menuangkan itu ke dalam media digital gitu ya Pak Novi. Boleh perjelas soal itu nggak Pak? Kan tadi kayak Pak Novi memvisualisasikan mimpinya, jadi mendesain websitenya sekeren mungkin, sebisa mungkin merepresentasikan bisnisnya, ujung-ujungnya malah keangkat juga gitu ya Pak. Betul. Nah mungkin Bapak Ibu juga sahabat Ama Bandung bisa melihat bahwa bisa loh nanti kita bekerja sama dengan bisnisnya Pak Novi, atau terinspirasi juga untuk bikin website, karena ternyata website sendiri benar-benar bisa jadi wajah gitu ya, atau representasi dari bisnis kita. Nah kalau Pak Novi boleh ceritain nggak Pak lebih lanjut kalau bicara soal digital bisnis, apalagi di era pandemi seperti sekarang nih, kenapa sih kita harus mulai mengenal, dan apa manfaatnya? Mungkin boleh ceritain juga dari beberapa kliennya Pak Novi. Baik. Kalau kita punya usaha, punya toko, punya kantor, itu paling kantor kita hanya buka dari jam 8 pagi dan paling lama sampai jam 8 malam. Benar, setuju. Tetapi kalau bisnis kita ada di digital, minimal ada websitenya, maka bisnis kita bisa diakses oleh siapapun, kapanpun, dan bisa di jam berapapun. Artinya bisnis kita itu buka 24 jam Pak. Betul. Dan bisa diakses oleh dari negara manapun. Kalau kita cuma jualannya di konvensional, mungkin yang bisa merambah atau datang ke bisnis kita hanya sekitar saja. Tetapi dengan adanya di website, maka calon klien kita dari luar negeri itu bisa jadi masuk ke kita. Betul. Karena sekarang klien saya aja itu banyak yang memang belum pernah ketemu tatap muka langsung, ya. Ada dari beberapa negara, ya, Asia dan Eropa. Saat ini kita lagi garap juga proyek dari Jerman, dan saya belum pernah ketemu orangnya gitu. Oh gitu, alhamdulillah. Berarti
itu tadi ya, exposure-nya ya Bapak Ibu ya, karena internet sendiri memungkinkan kita untuk menjangkau lebih banyak exposure dari berbagai kalangan bahkan negara gitu ya. Betul. Dari letak-letak geografis yang luar biasa luas. Nah, saya mau tanya nih Pak Novi, kalau lebih lanjut ngomongin website. Bener sih, saya setuju kalau sekarang kita mau beli barang pengen googling dulu gitu ya. Iya. Barangnya kalau ada alamat website-nya lebih yakin gitu ya ketimbang enggak. Nah Pak Novi, kalau dari detail produk yang Pak Novi sajikan selain pembuatan website itu kan pasti ada maintainnya gitu Ya. Pak Novi ya. Nah itu boleh cerita nggak atau feature-featurenya di websitenya Pak Novi ini kurang lebih memfasilitasi fungsi-fungsi apa aja Pak? Ya, kalau untuk corporate itu banyaknya website yang kita kerjakan common profile. Oh, company Harganya profile. pun relatif Oke. murah. Cuman kalau kita lihat lebih dalam lagi, sebetulnya usaha saya bukan cuma website saja di Inovino ini. Oke. Ada layanan lainnya, apakah itu untuk sistem informasi manajemen di perusahaannya, untuk gaji karyawan misalnya payroll, ya, untuk aplikasi hasil misalnya seperti itu, atau manufacturing. Itu bisa juga. Itu bisa, tetapi kita masuknya lewat jalur website dulu. Setelah perusahaan ini menjadi klien kita akan masuk ke dalam. Perusahaan ini butuh apa lagi? Nah, jadi dari jarak itu kita akhirnya dari satu klien aja bisa banyak beberapa produk jasa yang kita digarap gunakan. bisnisnya. Betul. Oh ini luar biasa menarik nih Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sahabat AMA Bandung mungkin bisa mempertimbangkan nih sekarang kalau yang lagi punya bisnis mau merambah sedikit lewat media digital khususnya website, bisa kita belajar dari model bisnisnya Pak Novi cerita. Jadi kalau mungkin pertamanya company profile dulu, barangkali seiring dengan bertambahnya waktu ya, bertambah besarnya bisnis, kita bisa merambah bentuk-bentuk yang lain ya, Betul. Pak Novi ya. Nah kalau yang udah selama ini Pak Novi kerjain, bisnis-bisnisnya apa, klien-kliennya Pak Novi ini, banyaknya latar belakang bisnisnya apa Pak kira-kira? Banyaknya kita di corporate ya, seperti itu perusahaan properti, kemudian dari BUMN juga, kayak BPJS kita yang garap juga. Ada BUMN juga. Ya, BPJS, kemudian kereta api, dan ada beberapa BUMN lainnya itu kita yang garap juga. Oke, ada tadi UKM juga ya? Ya, termasuk UKM ya, karena saat ini kedua saya mendapat amanah sebagai expert tool di Kementerian Keuangan RI. Oh, oke. Jadi ketika ada pelatihan digital marketing untuk UKM di berbagai daerah, saya biasanya terjunkan menjadi narasumber gitu. Nah, benar. Karena yang paling penting Pak Novi ini nggak cuma menguasai teorinya, tapi juga sudah melakukan gitu ya Pak. Dan sudah terbukti juga jasanya di-hire secara profesional oleh klien-klien. Nah, Pak Novi kalau bicara sekarang, ini kan lagi ada PPKM gitu lah ya, kita lagi menghadapi pandemi, bisnis-bisnis banyak yang turun juga Pak, banyak yang turun, dan tapi di sisi lain kita juga sekarang mulai aware atau mulai mengenal sama yang namanya digital Pak. Apa-apa semua serba dilakukan secara digital. Nah, Pak Novi sendiri punya masukan nggak Pak buat Bapak Ibu yang mungkin berusaha atau mungkin karyawan, apa sih hal positif dihubungkan dengan digital bisnis saat kita menghadapi pandemi, tips-tipsnya gitu Pak? Ya. Pandemi ini selain dari dampak negatif itu banyak juga dampak positifnya. Betul. Artinya saya yakin di antara teman-teman semua, Bapak Ibu semua yang dari sebelum adanya pandemi ini belum mengenal Zoom meeting, Google Meet gitu kan. Makin terbiasa ya. Sekarang jadi terbiasa, yang tadinya tidak tahu jadi tahu gitu kan. Betul. Nah, artinya di sana kan kita upskilling juga ada. Upskilling. Nah, jadi dalam setiap kondisi negatif pasti ada sisi positifnya juga Pak. Dari Membangun optimisme itu ya Pak. Betul, kita harus optimis dengan keadaan ini, mau termasuk orang yang pesimis yang selalu menyalahkan keadaan, atau kita selalu yang ambil peluang dari sana gitu. Dan di saat pandemi seperti ini, meskipun ruang gerak kita terbatas secara fisik, ya, tetapi dengan adanya digital itu mempermudah kita, ya, mempermudah kinerja kita. Yang tadi saya bilang kita toko konvensional tutup, yang fisik tutup, tetapi kan digital ini bisa merambah dunia yang tidak terbatas gitu Pak. Betul. Ya, dalam jadi, waktu yang bisa dibilang 24 apapun jam juga ya Pak. apapun bisnisnya ya semuanya harus mulai bergerak ke arah digital saat ini. Oke. Kalau misalnya Pak Novi, mungkin sama nih Pak pertanyaannya kayak Pak yang Pak Novi hadapi dulu-dulu waktu menghadapi klien yang boleh dibilang konvensional. Nah, boleh gak sih Pak kalau misalnya ke arah digital ini kita lakukan bertahap, atau usulan Pak Novi seperti apa? Ya, mungkin biar nggak kaget harus bertahap dulu. Ya. Oke. Bagi rekan-rekan semua nih, audiens kan berbagai kalangan. Betul. Untuk membuat website mungkin bagi sebagian kalangan budgetnya memang tinggi gitu kan. Betul. Tapi yang namanya digital kan bukan cuma website, ada media sosial, Instagram, TikTok, Facebook, itu bisa kita optimalkan. Itu tipsnya ya Pak ya. Betul. Jadi dari
hal yang lebih mudah kita kerjakan dulu, kita mulai dari situ. Nah, itu tuh salah satu kata kunci yang boleh kita belajar ya Pak Novi. Mulai dulu dari yang mudah, Bapak Ibu. Nah, barangkali Bapak Ibu sahabat Ama Bandung masih punya kendala misalnya budget atau mungkin mindsetnya belum terlalu open gitu ya untuk bicara soal website. Mulai aja dulu dari yang mudah, Bapak Ibu. Tadi Pak Novi sempat mencontohkan banyak media sosial yang sebenarnya gratis juga ya. Betul, hanya modal muatan saja kan? Betul, betul. Tapi saya sih nggak ragu, Bapak Ibu, saya juga 100% sepakat dengan Pak Novi bahwa media sosial itu pelengkap ya Pak. Betul. Tapi ujung-ujungnya kayaknya mungkin kalau buat bisnis kita yang memang profesional, orang akan balik lagi ngacunya ke website ya. Media sosial adalah platform untuk menjaring. Oh oke. Media sosial, kemudian marketplace. Marketplace kan bukan punya usaha kita. Betul. Ya, kita jualan di sana. Tetapi bagaimana yang tadinya mereka yang membeli produk kita di marketplace, di media sosial, ya lambat laun itu diarahkan untuk membelinya ke website kita. Ya website kita ini adalah kantor kita, adalah rumah kita, toko kita gitu. Nah, jadi artinya media sosial, marketplace itu adalah media untuk menjaring sebanyak-banyaknya calon customer untuk datang ke website kita. Nah itu tuh, itu yang saya senang Pak Novi. Jadi sebenarnya sekarang buat saya yang boleh dibilang nggak terlalu expert gitu ya di bidang digital, sekarang jadi lebih paham Pak perbedaan antara media sosial sama website. Karena tadi sebenarnya kalau dijabarkan sama expertnya nih Bapak Ibu sahabat Ama Bandung, sekarang jadi clear. Kalau misalnya tadi media sosial sendiri fungsinya lebih ke menjaring ya Pak. Betul. Semuanya, tapi ujung-ujungnya kita harus kearahkan ke ya rumah kita sendiri. Makanya tadi Pak Novi juga bisnisnya sendiri menyediakan jasa lanjutan tadi berupa pengelolaan keuangan perusahaan gitu ya Pak, sistem penggajian dan yang lain. Nah, menurut saya ini menarik banget Bapak dan Ibu, dan sudah waktunya kita mendalami lebih jauh soal digital business. Apalagi ada atau dengan tidak adanya pandemi, tuntutan ini sebenarnya ada dan semakin nyata. Oke, Pak Novi, untuk menutup pembicaraan kita nih, kita sudah banyak belajar dari Pak Novi. Pak Novi boleh nggak kasih tips atau closing statement buat Bapak Ibu sahabat Ama Bandung? Baik Bapak Ibu sekalian, saat ini memang kita sudah berada di era digital. Mau atau tidak mau kita berada di sana, tapi itu tidak bisa membatasi ruang gerak era digital. Ya. Dan media sosial saat ini menjadi kartu nama untuk kita. Oke. Ya, apakah itu sebagai personal atau sebagai company. Ya, maka di media sosial ini ada baiknya, ya saya sarankan itu bangunlah branding. Ya, bangunlah personal branding, company branding di media sosial. Orang bisa mengetahui karakteristik usaha kita atau personal kita itu dari media sosial. Gitu. Tidak harus ketemu langsung sekarang, kita bisa lihat dari postingan-postingan. Ya, apakah ini positif atau negatif kita bisa lihat dari postingan-postingannya di media sosial. Betul. Ya, dan di era pandemi memang kita agak terbatas untuk silaturahmi secara langsung, tapi ini tidak menutup kita untuk silaturahmi secara daring atau online. Ya, caranya mungkin bisa membangun komunikasi baru, silaturahmi baru lewat media sosial, apakah Instagram, Facebook, TikTok bahkan gitu kan. Dan cara untuk silaturahmi agar tidak person to person tapi bisa langsung masuk ke sebuah wadah yang besar, maka masuklah ke Ama salah satunya. Nah, itu yang salah satu yang paling penting. Betul. Ya, Pak Novi sendiri perlu diketahui Bapak Ibu juga salah satu pengurus Ama Bandung, memberikan banyak kontribusi, insight juga buat Ama Bandung, juga tentunya di organisasi-organisasi yang lain. Oke, demikian Bapak Ibu, terima kasih sudah menyaksikan rubrik Ama Says. Nah, kita sebagai penutup, jangan lupa kita boleh kasih logonya Ama ya, logo kebanggaannya Ama ya Pak Novi ya. Oke, Bapak Ibu, sampai berjumpa kembali di rubrik Ama Says. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.